Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, kembali kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Kali ini akan belajar tentang akidah akhlak dengan tema akhlak terpuji. Baiklah, untuk mengawali kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk akhlak terpuji di dalam agama Islam itu sangat luas dan sangat banyak. Akan tetapi pada materi kita kali ini hanya beberapa akhlak terpuji saja yang kita pelajari, yaitu diantaranya adalah sikap tanggung jawab, kemudian bersikap adil, dan bersikap bijaksana. Baiklah, kita awali sama-sama, dimulai dari sifat tanggung jawab. Tanggung jawab anak-anak adalah wujud sikap amanah dari kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang. Yang orang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila ia menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi sifat tanggung jawab ini tidak terlepas dari amanah yang telah diberikan kepada dirinya untuk dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena apa anak-anak? Setiap orang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin harus punya sifat tanggung jawab yang ada dalam diri kita setiap tugas, setiap amanah yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita melatih supaya mempunyai sifat atau sikap tanggung jawab pada diri kita sendiri? Yang pertama adalah senantiasa ingat pada Allah. Yang kedua, memahami beratnya beban amanah yang diemban. Yang ketiga, menyadari dampak buruk dari sikap tidak bertanggung jawab. Yang keempat, tidak takut mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Dan yang kelima adalah berani menerima risiko setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, sikap ini kalau senantiasa ada dalam diri kita, maka dengan sendirinya akan muncul sikap tanggung jawab dalam diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki tanggung jawab? Orang yang memiliki tanggung jawab, ciri-cirinya yang pertama, dia tidak takut menanggung resiko setiap perbuatan yang dia kerjakan. Apapun yang sudah ditugaskan oleh seseorang, kemudian dia melaksanakan dan dia tidak takut menanggung risiko kalau ternyata apa yang dia kerjakan itu mungkin ada dampak yang terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, tidak takut mengakui kesalahan jika benar-benar berbuat salah. Jadi rasa tanggung jawab itu adalah ketika kita berbuat salah dan memang nyata kita berbuat salah, maka kita harus mampu mempertanggungjawabkan, tidak usah takut. Nah, itu bentuk rasa tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki rasa tanggung jawab adalah mengedepankan sikap disiplin pada setiap hal. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas atau amanah yang diemban dengan sebaik-baiknya penuh dengan kedisiplinan. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki tanggung jawab. Kemudian bagaimana manfaat orang yang memiliki sikap tanggung jawab? Manfaatnya adalah yang pertama menghilangkan sikap pengecut dari diri kita. Jadi kalau kita punya sifat tanggung jawab, sikap tanggung jawab
akan menghilangkan sikap pengecut, kita akan berani menghadapi semua resiko yang sudah kita dari amanah atau tugas yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap istiqomah, konsisten, terus-menerus di dalam menjalankan tugasnya atau perbuatannya. Yang ketiga, menjadi manusia yang dipercaya orang lain. Orang kalau punya sifat tanggung jawab, maka orang lain akan percaya dengan kita. Dan yang keempat adalah memunculkan sikap percaya diri. Kita menjadi lebih percaya karena kita mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu anak-anak kaitannya dengan si akhlak terpuji yang pertama, yaitu tanggung jawab. Kemudian yang kedua, akhlak terpuji selanjutnya adalah adil. Apa itu adil? Adil itu adalah suatu sikap yang mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta dan marah. Nah, adil itu sendiri terbagi 3 bagian, yaitu kita bersikap atau berlaku adil kepada Allah, berlaku adil kepada sama manusia, dan berlaku adil kepada keluarga. Nah, kemudian adil juga memiliki 3 pengertian. Nah, ini yang harus kita pahami anak-anak biar kita tahu semuanya. Jadi adil itu ada juga yang memiliki 3 pengertian. Apa 3 pengertian itu? Yang pertama adalah adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu apa? Yaitu suatu perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan bentuk ketidakadilan. Nah, ini artinya apa? Kita mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, tentunya tidak terlepas dari apa yang telah diperintahkan di dalam agama maupun yang dilarang dalam agama. Kalau kita menjalankan sesuatu sesuai dengan perintahnya dan kita atau sebaliknya kita melanggar sesuatu yang mungkin harusnya dilaksanakan, berarti itu bentuk ketidakadilan kita. Kemudian yang kedua adalah adil yang berarti sama. Semua manusia di hadapan Allah sama. Semua kita adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga apa? Kaitannya dengan adil yang berarti sama, memperlakukan setiap manusia dengan perlakuan yang sama, baik dalam hukum maupun sosial. Kalau memang dia salah, ya katakan salah. Kalau benar, ya benar. Jadi apa? Memperlakukan perlakuan yang sama, ya, yang sama dalam hukum maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang ketiga adalah adil yang berarti seimbang, yaitu menempatkan hak dan kewajiban dengan cara seimbang antara anak usia SD dengan anak usia SMP. Tentunya akan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Nah, ini harus ditempatkan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ini yang disebut dengan adil yang berarti seimbang. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sikap adil? Yang pertama adalah tidak memihak dalam berbagai urusan. Dia posisinya sebagai penengah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga adalah menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki sikap adil. Apa manfaatnya orang yang bersikap adil? Di antaranya adalah 1, menegakkan kebenaran. Jelas, dengan bersikap adil dia akan menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram. Orang yang bersikap adil dimanapun akan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram. Yang keempat, melindungi hak-hak manusia. Kemudian yang kelima, mengamalkan amar ma'ruf nahi dan munkar. Dan yang terakhir adalah menemukan solusi atau jalan keluar bagi pihak yang bertikai, yang sedang menghadapi masalah. Nah, ini adalah manfaat orang yang bisa bersikap adil di dalam kehidupannya sehari-hari.
Selanjutnya anak-anak, akhlak terpuji berikutnya adalah bijaksana. Di dalam ajaran Islam, bijaksana itu disebut juga sebagai hikmah atau al-hikmah, yang berarti menggunakan akal budinya. Sedangkan secara istilah, bijaksana adalah bertindak dan bertutur kata sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya yang pernah dilaluinya selama hidup. Ini pengertian secara istilah, meskipun ada beberapa pengertian yang lainnya, tapi hakikatnya esensinya adalah sama. Bagaimana cara kita bisa berbuat bijaksana? Agar kita dapat berbuat bijaksana, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berpikir dengan benar, tentunya benar sesuai dengan agama. Kemudian, berusaha menyusun rencana yang baik, jangan merencanakan yang buruk. Yang kemudian yang ketiga adalah mengatur perbuatan yang sesuai dengan keadaan dan zaman. Yang keempat, hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir adalah berkata yang benar dan pasti. Ini cara agar kita bisa berbuat bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sikap bijaksana? Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat. Yang pertama, mengedepankan kearifan dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap ada persoalan bagaimana dia menjadi jalan yang terbaik. Kemudian yang kedua, mengutamakan hikmah dalam melakukan perbuatan. Artinya apa? Mengutamakan nilai-nilai kebaikan di dalam melakukan sebuah perbuatan yang berdampak ke depannya adalah kebaikan. Kemudian yang ketiga, memiliki ilmu yang dapat memisahkan antara yang hak dan batil. Dan yang keempat, memiliki jiwa yang tenang. Jadi orang yang bersikap bijaksana memiliki jiwa yang tenang, yang matang. Kemudian manfaat sikap bijaksana adalah satu, menemukan kehidupan yang lebih bagus, yang lebih baik. Dua, menampakkan kewibawaan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Dan yang keempat adalah memelihara perasaan orang lain. Ini manfaat orang yang punya sikap bijaksana. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan akhlak terpuji. 3 akhlak yang kita kaji, yaitu sikap tanggung jawab, bersikap adil, dan bersikap bijaksana. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semuanya dan bisa mempraktekkan akhlak terpuji ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.